Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman pencinta alam? Semoga sehat walafiat. Kali ini saya akan mengajak berkunjung ke Taman Wisata Alam Bantimurung. Nah, ini pintu masuk. Semoga terhibur. Ini salah satu simbol kerah, karena memang di dalam ada spesies kerah. Setelah kita lewati ini, maka kita menuju ke penangkaran kupu-kupu. Ini salah satu penangkaran kupu-kupu terlengkap di dunia, karena spesiesnya itu cukup banyak. Ada 150 spesies. Dan bahkan sempat diabadikan oleh Mr. Josias Cornelius Rapat di atas kampas, dilukis pada tahun 1883 hingga 1889. Kita lihat, mudah-mudahan dibuka karena ini lagi hujan. Menurut informasi tadi di depan bahwa kalau hujan penangkaran kupu-kupu ditutup agar tidak terganggu spesiesnya. Ini lokasinya. Ini lokasinya, jenis spesies yang ada di Bantimurung. Namun pintunya tertutup, maka kita melanjutkan perjalanan menuju permandian air terjun Bantimurung. Ini di sekitar ini kelihatan pepohonan subur dan rapi, tertata. Namun jalannya sedikit kurang baik karena ini musim hujan. Ini lumayan juga perjalanannya nih, walaupun naik motor, karena betul-betul saya menikmati perjalanannya, jadi tidak cepat. Sekarang kita sampai pertigaan. Sekarang belok kiri menuju pintu masuk. Sekarang menuju ke pemandian air terjun Bantimurung. Ini kira-kira tempat wisata alam Bantimurung ini dari Kota Maros nggak jauh, kurang lebih hanya 12 kilo. Ini termasuk tempat wisata alam yang cukup digemari oleh masyarakat sekitar, dan harga tiket masuknya terjangkau. Memang tempat wisata ini diperuntukkan untuk masyarakat umum. Di samping memang tempatnya bagus, indah, rapi dan bersih. Ini toko kedai-kedai souvenir yang berada di sepanjang jalan pintu masuk lokasi permandian Bantimurung. Ini parkir mobil. Kita maju ke depan. Ini dia pintu masuknya. Sebelah kanan tadi itu penjual karcis, ini tempat foto booth. Jadi yang mau mengabadikannya. Sekarang kita maju jalan menuju ke air terjun Bantimurung. Ini jalan kaki karena motor hanya sampai di depan pintu masuk. Ini air yang mengalir sepanjang waktu, bagian daripada pecahan air terjun Bantimurung. Ini musola atau masjid. Sekiranya yang berkunjung
tidak melupakan sholatnya, maka dia mampir sholat di masjid tersebut. Sekarang kita maju ke depan. Ini air yang mengalir sepanjang masa dan sangat bersih. Ini air pecahan air terjun yang lewat jalur lain. Ini ada 2 lubangnya. Ada 3, ada 4 maksud saya. Dan semua deras. Ini kita lihat di depannya ada teman-teman anak-anak maupun orang dewasa mandi-mandi atau berenang dengan pakai ban. Sekarang kita maju, namun harus hati-hati kalau ke sini karena musim hujan, batu atau jalanan yang ada di sini licin. Sangat indah, sangat menarik untuk tempat wisata atau bertamasya untuk rest, melepaskan stres, melepaskan pikiran lagi penat. Ini anak-anak sedang mandi. Ini kolam renangnya alami, tidak seperti kolam renang yang dibuat khusus, karena ini air mengalir terus-menerus. Jadi di sini tidak ada penggantian khusus airnya, bahkan airnya terganti setiap saat karena air mengalir. Kita maju ke depan. Ini orang-orang sedang istirahat, duduk, menikmati hidangan yang dibawa macam-macam karena ini habis lebaran puasa Idul Fitri. Nah, kita lihat masyarakat setempat itu begitu antusias datang berlibur bersama keluarga. Ini betul-betul tempat wisata alam keluarga. Di samping dekat dari Kota Maros, juga dekat dari Kota Makassar. Nah, sekarang kita masuk. Ini dinding sebelah kiri, arah masuk air terjun. Terbentuk dari ratusan tahun. Ini sudah mulai terlihat air terjunnya. Dan terlihat anak-anak berenang didorong oleh air yang mengalir dari dorongan air terjun dari atas. Nah, diperkirakan ketinggian air terjun ini 30 meter. Anak-anak maupun orang dewasa Airnya mengalir sepanjang masa, baik di musim hujan maupun di musim kemarau, tetap air mengalir tanpa berhenti. Ini sungguh kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan tanda-tanda kekuasaannya. Betapa kuasanya dia menciptakan alam semesta yang dapat dinikmati oleh penghuninya, yaitu manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Ini orang-orang beramai-ramai membawa ban menuju ke air terjun, lalu turun ke bawah mengikuti aliran air terjun tersebut. Punya sensasi tersendiri karena airnya cukup deras dari atas. Ini terlihat orang-orang duduk di pinggiran air terjun. Perlu teman-teman ketahui bahwa salah satu terapi yang paling bagus itu ketika lagi penat, lagi pusing, maka dengarlah suasana air, misalnya air hujan atau air yang mengalir. Di situ terdapat suara-suara yang dapat membuat ketenangan. Yang penting mampu menikmati dan sabar, dan bagaimana merasakan air mengalir
bagaimana merasakan energi air mengalir sepanjang masa. Terlihat airnya sangat bening. Terlihat keluarga yang duduk di sampingnya memakan makanan yang dibawa dari rumah barangkali, karena ini habis Idul Fitri, habis sholat Id. Mereka membawa keluarganya berlibur di tempat wisata air terjun Bantimurung, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Kita lihat betapa indahnya air mengalir dari atas tanpa henti, putih bagaikan salju. Indah sekali, dengan suara gemuruh tanpa henti sepanjang masa. Luar biasa kekuasaan Allah menciptakan alam ini. Suasana hari tepat pukul 11. Air mengalir Cuaca cerah. seperti butiran-butiran salju dari atas, butiran-butiran es mengalir sepanjang masa. Sekarang kita akan naik ke atas. Nah, sekarang kita naik di puncak atau di atas tempat munculnya air, air dari gunung. di mana air mulai jatuh dari aliran sungai di atasnya. Ini perlu hati-hati karena ini dingin. Maksud saya licin karena hujan. Ini tetap terlihat airnya mengalir seperti kristal-kristal yang mengalir terus-menerus dengan gemuruh yang indah. Gemuruh yang berisik tapi tidak membuat kita gelisah dan berisik. Bahkan mendengar suara air mengalir ini bahkan membuat kita tenang, karena memang energi air yang mengalir ini mempunyai kekuatan yang mampu membuat kita menikmati suara gemuruh ini. Terlihat sangat indah. Jalan lumayan terjal. Ini di ujung atas dari sungai yang panjang dari hulunya di ujung bukitan ke bawah tempat jatuhnya air, maka terbentuklah yang namanya air terjun. Artinya sungai yang terpotong oleh lubang atau semacam potongan batu yang jauh ke bawah. Akhirnya air terjatuh adalah sungai yang terpotong oleh lubang. Kalau saya bahasakan begitu, maka air terjatuh maka disebutlah air terjun. Ini puncak atasnya. Setelahnya itu terlihat hanya air mengalir biasa di hulu sungai. Namun begitu terjatuh ke bawah di tempat yang rendah, terlihatlah seperti kristal-kristal air yang begitu indah dengan suara gemuruh yang bisa dinikmati setiap pengunjungnya. Sangat indah. Demikian teman-teman, para pencinta alam, khususnya pencinta alam Bantimurung, khususnya pencinta Taman Wisata Alam Bantimurung yang terletak di Maros. Semoga terhibur, semoga bermanfaat. Salam bahagia selalu.
pendakiannya cukup tinggi. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 km kurang lebih. Sekarang kita berada di atas. Di atasnya sumber air terjun Banti Murung. Kita telusuri hilir sampai di ujung tangga ini atau sampai di ujung jalan ini. Kita lihat apa yang ada di sana. Cukup bersih lokasinya, namun jalan agak licin karena habis hujan. Kita lihat apa yang ada di ujung sana. Cukup jauh rupanya. Ini mengalir air mengalir sepanjang masa tanpa henti. Rupanya di depan ada gua batu, jaraknya kurang lebih 400 meter. Kita maju ke depan, kita lihat, kita kunjungi guanya.